sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, Ibu Nelma Palamba SHMAP. Yang terhormat narasumber SKPD, mahasiswa perguruan tinggi serta para undangan yang kami banggakan. Sebagai MC dan atas nama panitia mengucapkan selamat datang di kegiatan penelitian kebijakan daerah, subkegiatan penyusunan artikel jurnal hasil penelitian dan pengembangan kebijakan daerah tahun anggaran 2020. Diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, bidang penelitian dan pengembangan kebijakan daerah pada hari ini, Kamis 26 November 2020 di Hotel Demaleo, Makassar. Semangat pagi. Salam sehat untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Yang saya hormati para penyaji, para peneliti yang sudah bersama kami kurang lebih 10 bulan sejak proposal penelitian dilaksanakan sampai pada hari ini puncak daripada satu kegiatan penelitian, yaitu penyusunan jurnal. Yang saya hormati, saya banggakan para penilai hari ini. Terima kasih sudah hadir, teman-teman panitia, adik-adikku mahasiswa, para peserta OPD yang terkait dengan hasil penelitian pada hari ini. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi ini kita semua sehat walaupun masih dalam masa pandemi yang akhir-akhir ini ada kenaikan sedikit. Jadi tingkat ketertularan agak naik karena mungkin ada euforia, ada libur panjang. Kemudian mungkin karena kita bersyukur banyak yang sembuh, sehingga mungkin masyarakat menganggap penyakit biasa di Kapang ini. Karena banyak yang sembuh dan semoga daya tahan tubuh kita juga semua baik, sehingga kita bisa menghadapi masa pandemi ini dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Termasuk di dalamnya kami kurangi peserta hanya 30 orang, oleh karena itu salah satu pertimbangan kami, sehingga peserta sebagian besar adalah adik-adik mahasiswa. Tentunya yang punya, kita ingin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan terkait dengan apa sih yang dilaksanakan Badan Litbang selama ini. Mungkin adik-adik mahasiswa mungkin masih tanda tanya, apa sih yang dibuat Badan Litbang? Ya, kami sampaikan bahwa topik kita hari ini adalah penyusunan jurnal, dan kami akan fokus kepada hasil kajian kebijakan. Jadi bidang satu ini yang membidangi kebijakan daerah, kami fokuskan untuk 4 topik penelitian yang kami sudah sepakati. Yang pertama, yang mana outputnya adalah 2 adalah naskah akademik terkait dengan 1, yaitu masalah perparkiran dari Bosowa, Universitas Bosowa. Yang kedua terkait dengan gelandang dan pengemis. Kemudian yang ketiga, kami output kami dalam pengkajian ini adalah model penanganan CSR. Kemudian model penanganan sampah. Ya, perlu kami sampaikan bahwa baru tahun ini kami melakukan kajian terhadap kebijakan daerah baru tahun ini, dan semoga tahun depan pengkajian terhadap produk-produk kebijakan senantiasa berkesinambungan. Walau dengan anggaran yang sangat terbatas, namun kami mengapresiasi semangat teman-teman kami di Badan Litbang, dan tentunya peran-peran daripada teman-teman perguruan tinggi dan NGO, media, yang mana kami tetap berusaha untuk bagaimana menerapkan asas pentahelix, ya. Kita tetap konsisten dan komitmen untuk asas pentahelix ini kita terapkan dalam kerja-kerja kita, karena kita tahu bersama bahwa kolaborasi itu sangat penting. Tidak bisa kita berjalan sendiri, kita harus berkolaborasi sehingga produk-produk yang kita kerjakan, kita laksanakan bisa benar-benar diterapkan di dalam masyarakat. Perlu juga kami sampaikan bahwa beberapa minggu yang lalu kami menjalin jejaring kelitbangan dengan beberapa perguruan tinggi, hampir semua perguruan tinggi, karena waktu itu 25 perguruan tinggi swasta yang kami panggil untuk sharing. Forum, kami buat forum untuk kita sharing apa yang bisa diberikan oleh perguruan tinggi kepada pemerintah, dan bagaimana apa peran pemerintah terhadap hasil-hasil riset. Nah, itu yang kami sudah mulai mencoba membuka jejaring kelitbangan dengan cara berbagi sharing pendapat dengan teman-teman perguruan tinggi, khususnya LP2M, sehingga hasil-hasil kelitbangan, hasil-hasil riset, hasil-hasil temuan-temuan inovasi teknologi tepat guna yang ada di perguruan tinggi bisa minimal kami lakukan pendataan dulu, karena selama ini tidak pernah ada hubungan antara perguruan tinggi dengan pemerintah kota kaitannya dengan hasil-hasil riset. Jadi itu yang kami coba upayakan agar kita akan lihat apa yang bisa diterapkan, hasil inovasi itu, hasil litbang itu, hasil kajian itu, hasil riset itu apa yang bisa kita terapkan, karena kita berbasis pada penelitian terapan, bukan penelitian dasar.
Sehingga mitra-mitra kerja kami yaitu perguruan tinggi, masyarakat dan media bisa benar-benar kami laksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, sehubungan dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi, maka hadirnya jurnal yang dikelola oleh Badan Litbang, khususnya yang membidangi pelayanan publik, merupakan bentuk kepedulian kami untuk kedepannya, serta secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, konsentrasi dari jurnal ini juga berbarengan dengan fokus kegiatan Badan Litbang pada pengkajian seperti yang saya sudah jelaskan, penelitian, pengembangan, dan inovasi. Sehingga jurnal nantinya diharapkan partisipasi dari dunia kampus, baik dosen juga mahasiswa untuk melakukan riset, penelitian, survei, atau studi kepustakaan dalam perspektif pelayanan prima atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Kota Makassar. Saya mengajak kepada anak-anakku mahasiswa, teman-teman dosen maupun rekan-rekan dari OPD yang terkait dengan hasil penelitian kami untuk menulis dalam jurnal ini. Kami punya laboratorium inovasi yang bisa memfasilitasi peneliti, bisa memfasilitasi pengkajian ataupun pengembangan inovasi. Semoga dengan semakin intens dan terbit secara berkala, paling tidak jurnal ini akan jadi wadah pengembangan kualitas diri dan kualitas pelayanan pemerintah untuk masyarakat. Kami punya prinsip pelayanan yang baik adalah kunci keberhasilan hadirnya pemerintah yang memberi berkah, dan sejatinya eksistensi itulah suatu negara. Jadi keberadaan negara memang hadir untuk memberi berkah bagi warga kota, khususnya Kota Makassar. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada para panelis penilai yang sudah memberi waktunya untuk bersama-sama dengan kami dalam kegiatan jurnal pada pagi hari ini. Demikian hal-hal yang saya sampaikan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi. Bertentangan atau tidak bersesuaian dengan teori, kemudian prinsip-prinsip pemidanaan itu sendiri, termasuk adanya hal-hal yang bertentangan dengan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Baiklah, berkaitan jurnal ini, khusus kami ucapkan terima kasih kepada tim penilai review. Ada kendala sedikit, saya sudah serahkan ke panitia. Untuk jurnal ini, ya, kami ada dalam tim penelitian dan pengkaji ada 4 orang di sini, ya, yaitu kami 3 orang dari Universitas Islam Makassar, kemudian 1 dari Bali Pandai yang kebetulan dalam rangka penelitian tahap penelitian akhir beliau diamanahkan pindah tugas menjadi kabak hukum, itu Pak Dr. Hari. 1 lagi dalam rangka penyusunan ini kita dibantu oleh Ibu Nur Haida dari Fakultas Hukum UI. Itulah pengantar kami. Kemudian jurnal ini sebagai sebuah hasil penelitian dan pengkajian tentu menjadi penting dalam artian berkelanjutan, bahwa hasil penelitian dan pengkajian itu menjadi baik dan menjadi sempurna ketika itu mendapatkan respon secara uji publik melalui kegiatan seperti ini, termasuk penilaian dari reviewer sendiri. Ya, tentu peneliti dan dalam hal ini ada keterbatasan juga, ya, dalam rangka penyusunan tim ini, dan berterima kasih sekali kalau penilaian reviewer nanti bisa membantu sehingga hasil penelitian yang sifatnya terapan nanti ini, ya, penelitian sosial hukum ini bisa menjadi rujukan sekaligus menjadi karya ilmiah yang menjadi pedoman nantinya dalam rangka mengambil kebijakan pemerintah Kota Makassar, khususnya termasuk dalam rangka kebijakan tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengamen, dan pengemis. Nah, itu yang penting yang kami sampaikan. Baiklah, kami langsung karena waktu sedikit singkat. Untuk judul penelitian ini tentu rujukannya ada pada narasi atau apa yang menjadi roh dari Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, khususnya dalam konstitusi kita ini diatur atau diamanahkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Sebenarnya rohnya di sini. Nah, ini rohnya khas kajian penelitian kita ini. Maka turunannya ada Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian ada Undang-Undang Hak Asasi, kemudian ada peraturan-peraturan tentang penegakan hak asasi anak,
dan beberapa peraturan-peraturan lainnya. Itu yang menjadi sumber dasar, sumber hukum kajian penelitian ini, termasuk judul penelitian kami ambil. Bahwa kami tahu bahwa di pasal 31 pasal 24 ayat 1 ini ya sebagai sebuah landasan filosofi dan landasan sekaligus menjadi landasan konstitusional, ini yang mengamanatkan kita semua. Sehingga saya mau mengatakan bahwa persoalan gelandangan, anak jalanan dan pengemis itu harus dilihat bukan hanya sebagai sebuah masalah hukum dan masalah yang kalau dipandang sebagai sebuah masalah kriminal, tapi lebih dari itu adalah merupakan masalah sosial, masalah budaya dan masalah kultur yang harus diselesaikan sehingga tidak menjadi sebuah persoalan-persoalan dalam perkotaan. Dan ini sudah diamanatkan, bahkan jauh sebelum ini, saya mengatakan jauh sebelum amanat 34 pasal 34 ayat 1 ini, kita membaca sejarah. Saya mencoba-coba beberapa bahkan jauh sebelum itu, salah satu khalifah Umar bin Khattab dalam sebuah hikayat bahwa beliau tidak akan pernah tidur nyenyak, bahkan tidak akan bisa tidur tanpa memastikan apakah warganya ada yang kelaparan atau semuanya sudah terjamin hidupnya untuk hari itu. Bahkan sebelum dia tidur dengan nyenyak, dan tidak akan pernah tidur nyenyak sebelum dia mengetahui pasti, dan setiap malamnya Umar bin Khattab ini melakukan perjalanan tanpa diketahui orang lain untuk memastikan bahwa itu. Nah, itu kan kayak jam sebelumnya. Begitupun juga riwayat dikisahkan oleh beberapa nabi-nabi dan ada di kitab-kitab suci lainnya. Nah, jadi ini bukan persoalan bangsa kita saja. Untuk itu, bahwa paket miskin terlantar ini juga secara internasional itu sudah dikumandangkan melalui beberapa konvensi internasional, konvensi drive, terutama tentang konvensi hak anak. Itu sudah kita ratifikasi juga, khususnya di Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Nah, ini. Jadi luar biasa sebenarnya aturan-aturan tertentu yang sudah. Pada prinsipnya anak fakir miskin termasuk anak terlantar atau gelandangan itu memiliki hak-hak sama layaknya dengan hak yang lainnya. Apa yang dimaksud itu? Itu salah satunya adalah hak sipil, hak kemerdekaan, memiliki hak lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan. Kemudian hak kesehatan dasar dan hak kesejahteraan, memiliki hak pendidikan, termasuk rekreasi dan budaya, serta perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini menjadi amanah juga penting selama ini menjadi krusial sehingga tidak tuntasnya persoalan-persoalan fakir miskin, gelandangan, pengamen dan seterusnya yang sebenarnya diamanatkan dalam pasal 34 ayat 1 tadi, termasuk di Perda nomor 2 tahun 2008. Karena kita tidak memiliki lingkungan pondok sosial, lingkungan pondok khusus Pak, dalam rangka menampung anak jalanan, gelandangan ini pasca rahasia misalnya, pasca ditampung nggak ada, yang selesai ditampung kemudian keluar. Ini kan jadi persoalan. Harus ada lingkungan pondok sosial khusus yang minimal dari atau dikelola oleh pemerintah daerah, pemerintah kota, dinas sosial sebagai sektor ini perlu ada seperti itu. Yang ada yang banyak itu adalah justru lembaga sosial masyarakat yang membuka rumah-rumah singgah misalnya. Ini kan kita kalah langkah, dan ini kalah langkah oleh masyarakat dan ini menjadi persoalan. Inilah inti-inti penelitian kami. Kemudian di penelitian ini ada hal-hal yang kami menjadi isu pokok, yaitu pengaturan pidana dalam Perda nomor 2 2008 ini. Apa itu? Bahwa bayangkan Pak, pemberi sedekah, pemberi sumbangan, karena notabene kasihan Pak reviewer ini yang menjadi usaha, itu Pak bisa diancam pidana Pak. Bukan bisa diancam, memang ada aturan dalam Perda itu ancaman pidana. Bisa dipenjarakan dengan hukuman kurungan. Nah itu minimal itu 3 bulan dengan denda. Nah, ini kan dalam konteks apa yang saya dalami sebagai orang hukum itu tidak sinkron dengan teori dan asas pemidanaan. Saya mau bertanya, berkali-kali saya ulang, apakah orang yang memberi sedekah, sumbangan, yang menurut keyakinan saya hampir semua agama justru mewajibkan semua orang untuk bersifat sosial, memiliki jiwa sosial, tenggang rasa dan sebagainya. Sebagaimana saya tadi ungkapkan bahwa Umar bin Khattab tidak akan pernah tidur nyenyak sebelum memastikan bahwa warganya, rakyatnya itu sudah makan malam itu atau tidak kelaparan. Nah itu nggak bisa.
tidak bisa mempidana orang tanpa ada pelanggaran atau kesalahan jelas. Ini jadi persoalan ini yang kita kritisi di pasal berkaitan pemidanaan. Kemudian pemberian pidana, pemasukan calon pidana bukan dilarang di Perda, ada ketentuannya, ya, rujukannya. Kalau nggak salah pasal 134 saya tidak tahu pastikan, jelas tadi Undang-Undang Pemerintahan Daerah di situ ada dari naskah saya. Tapi asasnya mengatakan bahwa kalaupun harus memaksakan ada pemidanaan, harus melihat apakah undang-undang yang menjadi dasar, undang-undang yang di atas itu memang memberikan kewenangan, memberikan petunjuk untuk itu dalam rangka pembuatan perda sekaligus ada ancaman pidana. Ini kan yang harus kita lihat, tidak sembarang dengan seperti itu melakukan hal demikian, sehingga kami silakan oportunitas, ya, mengkriminalisasi sesuatu yang tanpa jelas kesalahannya. Dalam hukum pidana ada asas prinsip-prinsip yang disebut ultimum remedium. Apa itu maknanya? Bahwa penjatuhan pidana, pengenaan sanksi pidana itu adalah jalan terakhir dari sebuah masalah. Terakhir, Pak, ibu-ibu. Kalau tidak ada jalan lagi nanti begitu. Makanya dalam asas hukum juga mengatakan ketika penerapan hukum, penentuan hukum itu bisa menyebabkan hukum itu batal dan tidak bisa dilaksanakan karena bertentangan dengan asas-asas yang lebih di atasnya. Lex specialis derogat legi superiori. Bertentangan dengan peraturan di atas. Tinggal 5 menit. Oh, sedikit. Saya masuk bahwa adapun metode atau identifikasi masalah ini, saya lihat dari identifikasi masalah bahwa kebijakan pidana sebagai bentuk oportunitas, ya, Perda Kota Makassar nomor 2/2008 tentang pembinaan jalanan dan gelandangan atau pengamen menjadi pasal kontroversi. Itu banyak dilihat di sejak awal di media-media jurnal, surat kabar dan sebagainya. Kemudian belum ada pengaturan yang memuat secara tegas berkaitan dengan pembinaan berkelanjutan, termasuk program lingkungan pondok sosial ini, termasuk pembinaan ini persoalan. Jadi yang ketiga, identifikasi masalah yang kami temukan bahwa Perda nomor 2 ini, ya, menjadi perlu direvisi atau dilakukan perubahan dan menyesuaikan dengan perundang-undangan yang baru. Kita lihat, Pak, ini Perda ini dibuat tahun 2008. Sementara pengaturan fakir miskin itu Undang-Undang nomor 13 2011. Artinya rujukannya pada undang-undang menyangkut fakir miskin ini menjadi ada hal yang tidak sesuai dan ada aturan baru, termasuk petunjuk tentang pembuatan peraturan perundangan. Undang-Undang 12 2011, kemudian Undang-Undang 12 2019. Jadi banyak peraturan-peraturan baru yang harus secara otomatis Perda ini harus dirubah dan direvisi menyesuaikan peraturan yang baru. Nah, itu yang menjadi identifikasi masalah. Nah, kemudian metode penelitian, karena ini jurnal, kami menggunakan penelitian yaitu penelitian sebenarnya masuk kategori follow up studi atau penelitian lanjutan. Karena ini kan sudah bentuk Perda. Kami hanya mencoba menelusuri beberapa kajian-kajian peraturan yang tidak efektif dan bertentangan dengan norma dan aturan, sehingga ini menjadi pusat kajian kami. Jadi sifatnya penelitian lebih bersifat deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan sosiologis, yuridis, normatif. Artinya pendekatan sosial, kemudian kita kaitkan dengan aturan-aturan dan norma-norma serta peraturan yang ada. Itu yang kita jadikan visual analisisnya. Pendekatannya tentu pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, normatif, dan filosofis. Nah, ini dari aspek sosial hukumnya atau pendekatan hukum tentunya tetap. Jadi sumber data yang kita gunakan ya tentu menggunakan sumber-sumber data yang diperoleh oleh sumber-sumber tertentu seperti peraturan daerah sendiri, ya, kemudian dokumen-dokumen dan hasil penelitian termasuk literatur atau bacaan. Nah, ini artinya data sekunder itu. Kemudian teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, studi dokumen, kemudian kami gunakan juga kegiatan forum diskusi grup ini dalam rangka menampung dan merampungkan berbagai pandangan-pandangan berkaitan kegiatan kami. Walaupun sebagian banyak kegiatan melalui virtual, ini SPD ini melalui semacam virtual pembahasan khususnya kepada mahasiswa kami yang kami sedang ajar, ya, atau bina. Teknik analisisnya ya itu mengelola data tersebut, kemudian kita analisis melalui bahan hukum primer atau hukum sekunder dengan mencoba menelusuri permasalahan atau menganalisa, kemudian data primer dan data sekunder itu kita susun dan dengan teratur dan sistematis, kemudian dari dan itu mendapatkan kesimpulan-kesimpulan sendiri. Nah, saya kira saya masuk pada inti menyangkut, karena waktu ini saya masuk pada persoalan yang terpenting, yaitu hasil penelitian kami peroleh menjadi cukup penting adalah bahwa persoalan AMJAL khusus untuk Makassar, jalanan Gepeng ini
sebenarnya bukan didominasi oleh warga masyarakat Kota Makassar sendiri sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan dari kasus yang dilakukan razia atau operasi justisia dilakukan oleh dinas sosial, itu ditemukan sekitar 75% dari anak jalanan dan gepeng ini berasal dari luar Kota Makassar. Ya, mayoritas ada dari Goa, Jeneponto, Takalar, Momabi dari teman-teman dari situ yang datang. Jadi masyarakat urban Pak yang datang. Sebagiannya ada masyarakat di Kota Makassar. Ini yang memenuhi jalan-jalan flyover, ya, jalan Perintis lampu merah, kemudian Tasnim dan beberapa ruas jalan, khususnya jalan-jalan yang memiliki keramaian tingkat tinggi dan kemacetan. Karena di pusat kemacetan ini mereka yang datang biasanya untuk memanfaatkan macet ini dan minta-minta. Nah, justru kalau jalan yang lancar itu susah. Tapi yang ada kerugian kemacetan di situ peluang-peluangnya untuk melakukan minta-minta aktivitas-aktivitas, menjual tisu, koran dan sebagainya. Nah, ini, ya. Kemudian persoalan sebenarnya tidak lain karena persoalan. Kalau kita lihat persoalan apa yang menjadi persoalannya, akan masalahnya adalah kemiskinan, masalah ekonomi. Ini yang kita temukan di ujungnya. Sehingga tugas negara sebenarnya semua pemerintah ini bagaimana memberikan akses ke masyarakat, ke keluarga, sehingga bisa mendorong tingkat perekonomian keluarga sendiri. Karena faktor yang kita lihat akar masalahnya adalah kemiskinan. Kedua, faktor tadi, salah satunya kemiskinan menyebabkan banyak yang tidak sekolah, putus sekolah, akhirnya kebutuhan. Kedua, karena kemiskinan mereka juga tidak mendapatkan keterampilan pendidikan dan sebagainya, sehingga tidak siap untuk menjadi tenaga kerja dan tidak bisa ditampung oleh industri dan tempat-tempat perusahaan atau penyedia penerima pekerjaan karena tidak memiliki keterampilan khusus. Yang bisa bertahan tidak menjadi anjang mereka yang urban ini, masyarakat urban ini dari berbagai daerah, karena keinginannya untuk menjadi sukses di kota adalah mereka yang ya memilih jadi apakah menjadi pekerja buruh kasar yang banyak dilakukan itu, ya. Kemudian masih punya prinsip-prinsip yang malu untuk melakukan kegiatan itu. Dari hasil penelitian kami lakukan, ya, permasalahan sebenarnya yang pertama tidak seimbangnya di permasalahan ini dibanding penanganan kasus, Pak. Banyak masalah anjalan dapat tapi penanganannya kan kurang. Ya kan itu yang jadi persoalan. Nah, kedua, makin berkembangnya pola konsumsi masyarakat juga ini. Karena perubahan sosial, persatuan kemudian kota, globalisasi mendorong orang terpancing masuk ke kota. Ya, kayak nonton sinetron sebagainya, semua orang sukses pulang kampung jadi pejabat, jadi anggota legislatif, kemudian jadi calon bupati, wali kota. Motornya pulang, motor masuk kota, melihat peluang kerja. Dan orang-orang yang pulang mudik biasanya setelah mudik itu membawa keluarga ke kota untuk kalau bisa bertahan. Kemudian mereka menjadi pengangguran pun dan pilihannya menjadi gepeng. Itu yang kita temukan. Ketiga, kurangnya tersedia lapangan kerja, Pak. Ini juga persoalan. Sehingga secara praktis negara harus menyiapkan, pemerintah kota harus memberikan ruang, membuka ruang lapangan kerja bagi para angkat pekerja dan pengangguran. Ini yang terjadi hasil penelitian kita lihat. Kemudian upaya rahasia dan sebagainya itu tidak menjadi bukan dulu hal terakhir. Ini bukan persoalan kriminal saja, bukan masalah hukum, tapi lebih masalah sosial budaya, masalah ekonomi, masalah kemiskinan. Ini yang perlu dituntaskan. Nah, dari hasil penelitian kami jadi rujukan juga misalnya KTP melakukan penelitian, dia melihat bahwa ada faktor penyebab langganan dan kemiskinan. Pertama, tidak mampu bekerja. Kedua, tidak mempunyai modal. Ketiga, tidak mempunyai keterampilan kerja. Tidak mempunyai pilihan lain. Dan kelima yang terakhir, lebih suka menjadi gepeng. Ini instrumen yang dilakukan penelitian itu. Ternyata hasil penelitian ini, ya, terlihat bahwa 36%, ya, sekitar 36% itu responnya memilih jawaban tersebut rata-rata. Yang kelima ini menjadi lucu karena hampir juga ada lebih suka menjadi gepeng. Artinya apa? Bukan karena tidak punya pilihan, rata-rata tidak punya pilihan, tapi yang terpenting lebih suka menjadi gepeng. Itu banyak memilih. Karena tadi kondisinya. Maaf Pak, waktunya. Oke, jadi terakhir mungkin yang ingin saya mau sampaikan sebagai rekomendasi karena waktu, nanti diskusi. Mudah-mudahan tim review bisa juga memperbaiki naskah ini untuk bisa jadi juga ini penting. Jadi rekomendasi kami pertama, perlu dilakukan perubahan terhadap pasal-pasal kontroversi pada peraturan daerah Kota Makassar nomor 2 tahun 2008 ini. Ya, dan khususnya perlu ada perubahan kalau perlu, ya, kalau penting dalam rangka menjadi pelaksana tesis dari peraturan yang ada ini. Itu jadi perubahan. Peraturan daerah Kota Makassar 2022 tahun 2008 ini perlu perubahan karena penyesuaian peraturan daerah, penyesuaian peraturan perundang-undangan yang baru termasuk peraturan yang lebih tinggi. Ini kan banyak peraturan. 2008 pun sudah banyak peraturan harus disesuaikan, tidak bisa tidak. Kemudian perlu perbaikan dan pemenuhan hak-hak fakir miskin dan anak terlantar sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundangan. Dan terakhir, perlu segera dan sangat mendesak pengadaan Liposus, lingkungan pondok sosial atau rumah singgah dan tempat penampungan gelandangan pengemis dan anak jalan atau shelter dan penampungan gepeng dan anak jalan.
Karena ini arah konstitusi Pak. Di Undang-Undang Nomor 13 2011 tentang penanganan fakir miskin Pak, itu jelas amanatnya di pasal 2. Salah satu haknya adalah apa itu? Fakir miskin berhak mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, dan yang paling penting perumahan. Bukan kata-kata saya memberikan perumahan sini sebetulnya. Siapa yang bisa punya kewajiban memberikan perumahan bagi mereka yang tidak punya rumah? Siapa? Ya pemerintah. Berdasarkan kewenangannya karena amanat terhadap negara. Ini yang ingin saya sampaikan. Sehingga kalau banyak fakir miskin lain terlantar sebagainya terus tidak mendapatkan perumahan, siapa yang punya dosa? Siapa yang bertanggung jawab? Ya negara. Siapa negara dalam hal ini dalam teori hukum? Salah satunya adalah pemerintah. Siapa pemerintah? Ya pengembang amanah kekuasaan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.